Boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh dong tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, anugerah Tuhan Yesus. Saya bisa berdiri di tengah-tengah Anda. Terima kasih Pastor Lukas, terima kasih jemaat. Terima kasih Pastor Ginting dan siapa? Diki. Ya. Latar belakang saya dari orang bejat yang rusak, yang nakal. Sebelum bertobat istrinya 13. Loh kok kan nggak apa-apa sebelum bertobat. Tadi makanya nggak mau datang, pagi itu harus datang. Saya ini kalau minggu ibadah, sebelum saya jadi hamba Tuhan, ibadah hari minggu itu saya sampai 5 kali, 4 kali. Serius. Karena saya mau mengenal Tuhan dengan benar. Cuman jangan ke gereja cuman hari minggu aja. Hidupmu harus mencerminkan Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Ini istri saya dan kedua anak saya. Ini istri satu-satunya. Karena terbuat dari tulang rusuk. Kalau 13 dulu bukan tulang rusuk, tulang rusak. Ganti semua, sekarang ganti yang baru. Karena kekristenan itu semuanya sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kok gak tepuk tangan sama Tuhan Yesus? Kok semuanya ngelamun gini? Oke, langsung yang tadi. Dari awal tadi. Yang bukan dari yang pertengahan tadi. Lanjutannya yang tadi. Puji Tuhan. Siapa yang hari ini jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Amin belum jatuh cinta. Saya tanya, siapa yang hari ini jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Saya apa Amin? Amin anak buah saya masih di penjara. Masa kita mau doakan Amin? Udah ready? Yang tadi, lanjutannya yang tadi. Siapa yang di sini jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Ini, kalau jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, saya tadi itu habis dibaptis. Kesaksian saya, habis dibaptis, orang itu harus mengalami 3 baptisan. Yang pertama baptisan air, kedua baptisan roh, ketiga baptisan api. Persiapkan dirimu. Setelah Anda dibaptis dengan baptisan air, dibaptis dengan baptisan Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Gaya hidup orang Kristen harus menjadi saksi Kristus. Aminnya kok cuma sedikit gitu loh. Anda ini orang-orang pilihan. Anda ini dipakai sebagai terang dan garam dunia loh. Karena Anda diselamatkan, kekristenan itu diselamatkan untuk menyelamatkan, dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk menjadi saluran berkat. Ibadah yang kedua ini saya berharap tadi itu full. Nanti kalau Tuhan izinkan lagi, ibadah 1, 2, 3 sampai ke 5 di sini full terus. Karena saya berdoa, 1 orang bawa 1 jiwa. Karena tadi pakai mahkota, jangan gundul. Masa kalah dengan preman diselamatkan, ini jadi pelayan Tuhan. Banyak orang-orang yang mengundurkan diri dari pelayan-pelayan Tuhan menjadi apa? Nanti tak baptis ya. Ya tetap didoakan karena iblis tidak senang kita ini menjadi pelayan Tuhan. Makanya lihat, preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tetap jadi hamba-hamba Tuhan, kita doakan. Makanya pesan Pastor Lukas tadi pagi, doakan hamba Tuhan itu. Jangan holit, jangan medit. You understand? 10. Ya, preman diselamatkan Tuhan, kini jadi pelayan Tuhan. Next lagi, loh, kita jadi saluran berkat. Orang Kristen itu dilihat buahnya. Buahnya orang Kristen ada berapa? Rasanya 9. Ya. Halo kok diam semua gini? Yang kedinginan, angkat tangan. Yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus, angkat tangan. Berarti kalau yang jatuh cinta, siapa yang hari ini mau mati buat Kristus, angkat tangan. Keren semua Pastor. Ini gembalamu memang gembala yang baik gitu. Bisa menjadi contoh dan teladan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Mantan penjahat bertato yang bertobat jadi pendeta lalu dicalonkan jadi wali kota Malang. Itu tadi Bapak kan sudah ditelepon. Ya, saya sudah ditelepon di dalam. Pastor, ini pastor dilamar ini jadi wali kota. Tapi istri saya ngomong apa? Sayangku, saya itu nurut sama istri saya. Loh, karena istri pewaris kerajaan. Seorang laki-laki berhasil itu harus nurut sama suaminya. Sama istrinya. Orang laki-laki berhasil harus apa? Nurut sama, tapi istrinya yang takut akan Tuhan. Iya Pak ya? Iya. Sayangku, kamu jangan jadi wali kota. Kamu itu orangnya terlalu baik sama orang. Tiba-tiba kamu nanti saking senengnya kamu sama orang seneng, kamu tanda tangan gak kamu baca. Kamu nanti bisa gelangan Rolex kanan kiri. Terus pakai baju oranye tulisannya tahanan KPK. Aku tolak dalam nama Yesus. Ya kan? Udah, saya gak jadi wali kota. Itu untuk 5 tahun yang dulu. Tapi hari ini lihat, next. Bos, kalau gak mau jadi wali kotanya, gak mau jadi wakilnya aja. Belajar roh dulu jadi wakil. Loh, saya ada di sini, banner-banner sudah dipasang di Malang. Calon wakil wali kota Malang 2024-29, Sam Tembel. Lah, nama saya Sam Tembel. Tadi yang ada orang Malang, Pak siapa? Pak Eko. Pak Eko? Tidak ada, sudah pulang. Makanya saya harap ya, ibadah 1, 2, 3 Anda itu hadir. Itu namanya jatuh cinta, kepingin ketemu terus. Bukan cinta, kalau cinta itu udah bisa luntur, tapi kalau jatuh cinta nggak bisa luntur. Nih, calon wakil wali kota Malang 2024, Sam Tembel. Nama saya kalau di Malang nggak ada yang tahu, Khairul Anwar. Tembel Edan, tahu. Khairul Anwar, jargonnya apa? Datang untuk melayani, bukan untuk, keren apa enggak? Seperti Yesus datang ke dunia. Boleh Pak? Setelah saya diselamatkan, saya harus tahu diri. Mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tadi sudah disinggung. Melayani itu wajib. Yesus datang ke dunia untuk kekristenan, bukan bos tapi jongos. You understand jongos? Keset. Tulisannya apa? Welcome. Saya nggak bisa ngomong welcome. Welcome. Ini. Begitu saya nggak mau, masih tetap yang next. Ini. Di tembok-tembok di mana-mana saya di calon wakil wali kota lo ini masih di foto-foto bos, tak ini bos belajar bos. Terus saya berdoa, kalau itu memang kehendak-Mu biarlah itu semua terjadi, bukan kehendak-Ku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Siapa yang hari ini mau mati untuk Kristus? Angkat tangannya gini-gini tuh, imanmu itu gak iman yang Kristen radikal. Siapa yang mau mati untuk Kristus? Saya. Oh, duluan karena saya jatuh cinta. Jatuh cinta watak dan karakternya. Spiritnya apa? Kepingin ketemu. Bersanding terus, lekat terus. Makanya saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya mau jadi orang Kristen yang luar biasa. Saya dulu jadi penjahat aja, penjahat yang nggak mau biasa-biasa, mau jadi penjahat yang luar biasa. Makanya, iya saya nggak mau yang tanggung-tanggung. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau tanggung-tanggung suam-suam kuku kita dimuntahkan. Makanya sekarang kalau Anda bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau tidak nakal, ntar lagi ikut saya ke kampung zombie. Biar kalau Anda gak tobat ya kayak gitu. Makanya saya mau berdoa tadi. Ini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Apa artinya? Kalau hidupmu ini mengikut Kristus, ya hidupmu wajib seperti Kristus. Kristus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melayani itu menderita. Kekristenan itu menderita, pikul salib, sangkal diri. Sampai kapan? Until death. You understand? Pinter bahasa Inggris sekarang. Iya tuh. Until death. Nih.
Saya tahu diri kalau saya sudah diselamatkan, saya menyelamatkan yang lain. Lihat, kalau sekarang saya dikasih Pastor Lukas hotel yang bagus, karena di sini banyak hotel. Tapi kalau saya pelayanan di hutan-hutan nggak ada hotel, saya tidurnya di hotel menanti mentari pagi. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, jangan minta-minta. Benar apa enggak? Jangan minta-minta. Ini tidurnya di bantalan kayu. Ini ke pedalaman-pedalaman. Anda ini enak. Di Amerika AC-nya dingin, lampunya ketap-ketip. Soundnya tuh dangdung der. Enak. Gitu masih ibadah males-males. Dan melayani kalau nggak disuruh nggak mau melayani. Punya hati melayani. Amen. Karena melayani itu wajib. Hukumnya itu wajib. Bukan yang naik di mimbar, haleluya, haleluya. Anda di sana itu nyapu-nyapu, bersihin meja, ini kursi, upahnya sama. Amen. Jemput antar jemput sama semua. Amen. Gak ada yang luar biasa, tapi yang luar biasa hanya Yesus Kristus. Karena kita melayani Raja segala Raja. Melayani ke pedalaman-pedalaman karena apa? Saya mau mempercepat kedatangan Tuhan Yesus menjadi rekan sekerjanya. Nih. Masuk ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi. Sama orang-orang di sana. Masih jauh, so dekat. Kan di sini nggak ada orang Manado toh? Nggak ada Pak, di sini orang Philadelphia. Yang saya temuin orang Manado di sana, masih jauh, so dekat. Kalau ngomong so dekat kayak gini, naik gunung turun gunung 3 hari 3 malam. So dekat. Nyebrang sungai. Ini dalam apa enggak? Tofor. Kan mumpung enggak ada orang Manado tadi di sini. Enggak ada, di sini orang Philadelphia. Orang Manado kan di sana. Masih jauh, so dekat. Next. Ya itu. Nanti pemain keyboardnya itu saya ajak biar gotong keyboard ini. Masih jauh, so dekat. Anda bersyukur punya gembala, punya gereja yang seperti ini. Makanya mulai minggu depan daftarkan diri Anda. Aku mau melayani Tuhan. Supaya Anda dapat mahkota. Masih jauh, so dekat. Nih. Look. Next. Ya, next lagi. Itu. Masih jauh, so dekat. Tofor, ngomong tofor segini. Itu. Bawa ini. Tofor ngerti? Dangkal segini. Ular itu jalan gini-gini. Anda itu enak pelayanan di sini. Ayo kalau kapan-kapan ikut saya pelayanan. Ini nanti saya pulang dari tempat ini, saya mau ke Pulau Seram. So dekat, masih jauh, so dekat. Saya ngerti sekarang bahasanya orang Manado. Kalau ngomong so dekat, ini jauh. 3 hari 3 malam naik gunung turun gunung, so dekat. Tapi kalau dekat masih jauh. Deket Pak, mana? Apa? Ya Pak ya. Ya Pak ya. So dekat. Nggak ada pokcop, nggak ada di sana. Nggak ada apa makanan Thailand apa, nggak ada. Pak, Bu, saya lapar. Pak, yang hijau-hijau ini bisa dimakan. Begitu sampai sana, hijau semua. Next. Ini masak sendiri. Lihat, saya kalau khotbah di sana pakai batik. Iya. Next lagi. Loh, ini saya makan rebutan sama anak-anak. Bukan rebutan sama anak-anak. Begitu piringnya ditaruh gini, anjing yang makan. Waduh, malam lapar, dingin. Next lagi. Ini saya pelayanan. Ketika saya diselamatkan, saya harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya diselamatkan untuk menyelamatkan. Saya dipulihkan untuk memulihkan. Saya diberkati untuk menjadi saluran berkat. Saya ke penjara-penjara. Next. Pelayanan di penjara-penjara. Terus. Next lagi. Nah, ini namanya amin. Ayo ngomong. Siapa yang yakin masuk surga? Ayo ngomong amin apa saya? Ayo ini amin masih di penjara. Siapa yang yakin masuk surga? Bukan amin toh? Nah. Next lagi. Ini teman-teman saya yang mau dieksekusi mati. Nih, yang jilid 5, bandar-bandar narkoba.
Saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini karena saya melakukan firman. Lakukan firman karena firman itu ya dan amin. Firman itu tidak mudah-mudahan. Next. Saya kemana-mana pakai kaos aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Kemarin saya ke Batam, pelayanan di Batam, saya sama istri saya dan anak-anak rohani saya. Begitu saya masuk, wah semua pakaian hitam-hitam semua. Dan saya cuma berenam pakai kaos aku milih Yesus. Dilihat semua, kaos, lihatin. Jadi penjahat aja berani mati, masa jadi pengikut Kristus gak berani mati. Bener apa enggak? Next. Kemana-mana, saya seneng khotbah itu di lapangan. Untung nama saya itu gak diganti. Coba yang tadi pagi Anda datang, saya kan minta habis dibaptis nama saya diganti Markus Matius yang ada us-usnya gitu loh, yang agak keren. Masa ada pendeta namanya Khairul Anwar? Ada nggak pendeta namanya Khairul Anwar? Ada di depan Anda ini loh. Kok Anda gini? Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Boleh tepuk tanganmu. Lihat, saya seneng khotbah itu di lapangan. Adrenalin saya itu naik. Karena kita ini terang dan garam. Kalau terang sama terang kayak gini semua, silau men. Tapi kalau terang ke kegelapan menjadi terang. Lihat, belum. Lihat ini. Untung namanya Khairul Anwar. Coba namanya saya Petrus, yang datang siapa? Hana, Ruth. Bener apa enggak? Tapi yang namanya Khairul Anwar, KKR kesembuhan, yang datang Siti Mudrika, Siti Mutmainah. Next. Dia kanker sakit, kanker otak, kanker payudara, serviks, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Next. Hidup kita ini harus berguna. Ini mati bagi Kristus ini. Hidupmu bukan kamu lagi tapi Kristus. Next. Terus. Ini. Next lagi. Yang lumpuh berjalan. Terus next lagi. Next lagi. Ini yang anak autis disembuhkan. Ini yang lumpuh kepahitan sama suaminya. Hei perempuan-perempuan, jangan pahit sama istrimu, sama suamimu. Doakan suamimu. Doakan suamimu dengan yang baik. Seorang laki-laki berhasil karena ada doa seorang perempuan dan dengkulnya itu hitam. Bukan karena suka ngepel. Doain apa? Doain suaminya nih. Akhirnya dia mengampuni suaminya dan saya berdoa dalam nama Yesus dia berjalan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next lagi. Lihat yang datang. Pak Paijo, Pak Abdullah, ya. Ada nggak orang Kristennya? Ini. Makanya kalau Anda di tempat ini, Anda dibuang, berdoalah dan layani yang di sini. Di sini banyak jiwa-jiwa. Anda dibuang di tempat ini, cari jiwa-jiwa. Kok nggak ada yang amin, cuma diam begini aja. Halo, ada kehidupan? Shalom. Siapa yang mau diberkati Tuhan Yesus? Oh, kalau berkat saya. Kalau ada firman diam. Ada firman itu ya dan amin, tahu? Nah, aminnya telat. Next lagi, coba. Preman-preman bertobat sampai ngomong gini, oh nakalku gak ada apa-apanya sama Pak Khairul. Dia aja bisa bertobat, saya harus bertobat. Dan dia langsung dibaptis. Di sini ada gak yang belum dibaptis? Angkat tangan. Yang belum dibaptis, angkat tangan. Oh iya, sebentar lagi berilah dirimu dibaptis. Dibaptis itu karena Anda bertobat, bukan dibaptis itu karena mau nikah. Serius. Dibaptis itu karena pertobatan, awal pertobatan dibaptis. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis. Next. Next lagi. Ini orang buta. Kalau kita sudah dibaptis dengan air, kita dibaptis dengan roh. Hidupmu bukan kamu lagi tapi Kristus. Doain orang buta. Ini orang buta. Mulai kecil dicelikkan, disembuhkan. Yesus begitu dahsyat. Next lagi. Orang yang kena santet datang ke rumah doain. Ini keluar kataknya. Orang NTT, iya. Next lagi. Hamba Tuhan itu liburnya hari apa? Kalau ngomong Senin nanti baptis. Nggak ada hamba Tuhan libur itu. Liburnya kalau kita nanti dipanggil. Bener apa enggak? Kalau ngomong Senin. Makanya
Senin itu kalau saya liburan, saya nyari orang-orang sakit. Memanfaatkan kasih karunia, memaksimalkan kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih. Boleh tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus. Next. Ya. Loh, belum. Kecepatan. Ya. Di bandara, kalau ada orang sakit, datengin, doakan. Benar apa enggak? Ada orang sakit, diamin. Sakit, Bu? Ya. Sama, saya juga sakit. Orang sakit itu kita ini kan terang dan garam, didoakan. Bu, boleh saya berdoa buat Anda? Boleh, Pak. Langsung anaknya, oh Bapak yang di TV itu ya? Bukan itu, bukan saya. Oke, boleh saya berdoa untuk ibumu? Boleh. Doakan. Dalam nama Yesus. Dia lumpuh 2 tahun, next. Langsung berjalan. Yesus itu dahsyat. Next lagi. Nah, Pak Kiai pulang dari Mekah kena virus. Gak sembuh-sembuh. Doain dalam nama Yesus. Next. Jatuh rebah, keluar penyakitnya. Next. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kekristenanmu harus berbuah. Biar nanti dapat mahkota. Jangan gun. You understand? Ya. Next lagi. Loh, ada liburnya apa enggak? Cari orang gila. Kalau ketemu orang gila ini ada zombie itu, makanya saya ini. Anda dibuang ke sini itu bukan menyanyiakan kasih karunia. Anda ini punya kuasa. Ayo sebentar lagi datang sama saya. Doain orang-orang. Oh, iya loh, karena doa orang benar besar. Apalagi sepakat. Sebentar lagi saya mau ke sana, mau ikut, angkat tangan. Iya tuh, ini orang yang gini saya potongin, jimat-jimatnya saya potongin semua. Pak, ada jimatnya, saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Next lagi. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku ketika aku lapar, kamu memberi aku ketika aku haus, kamu memberi aku min. Barang siapa yang melakukan dari salah satu orang yang terhina ini, dia melakukan untuk siapa? Next. Langsung dia sembuh ikut KKR. Yesus ku dahsyat. Makanya saya di rumah, sekarang di Malang, saya punya yayasan Rumah Pemulihan Nusantara. Dan itu banyak orang gila ini semua. Tapi orang gila sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Contoh ini di depan saya dulu ini. Ini kena ganja ini. Lupa diri ini. Namanya Diki. Jauh-jauh dari New York ke Malang minta dia apa? Baptis. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan hari ini dia sembuh. Next. Puren saya. You understand puren? Wah ini wana semua. Wana semua. Saya kan tenglang. Tahu tenglang? Peteng-peteng hilang. Puren saya. Pegawai saya. Tanpa diinjili. Langsung dia ngomong. Pak, Bu, Mami, Papi. Boleh aku manggil Papi, Mami? Boleh. Aku baptisen. Aku mau menjadi pengikut Kristus. Next. Teman-teman saya penjahat. Bro, nakalku sama kamu gak ada apa-apanya. Kamu bejat, rusak, biadab. Ini karena sudah menyatakan ke sana teman-teman saya. Oh itu tembel, itu biadab dulu. Tapi sekarang dia Kristen. Aku aja Kristen mulai kecil gak seperti dia. Makanya kita harus menjadi orang Kristen yang benar-benar. Iya, langsung dia. Gimana caranya bertobat? Adus. Tardidi, maridi, mandi, didusi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, dan dia pulih. 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Next, ini yang ngajari saya pertama bakso tadi, yang saya peluk. Bumbunya bakso aja gak bisa. Gimana? Bikin pentol bakso gak bisa bulat-bulat lonjong semua. Bumbunya dalam nama Yesus dengan modal 100.000 rupiah, tapi 1 tahun Tuhan bukakan 14 cabang. Yesus itu dahsyat. Next, melayani itu banyak bonusnya. Benar apa enggak? Makanya harus melayani. Anda harus janji sama diri Anda. Oke, aku ini sekarang hidupku harus melayani Tuhan. Kesempatan ini Anda hidup. Nih, di saat pandemik, gereja tutup. Di sini buka kan katanya ya. Di sini buka, sama saya buka rumah saya 24 jam. Saya langsung mendirikan Yayasan Rumah Pemulihan Nusantara.
Yang datang orang sakit-sakit, saya belum punya kolam baptisan, saya cemplungin di sungai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak orang yang kena virus, pulang-pulang ngomong, Pak Khairul, tadi saya nggak bau parfumnya Bapak, sekarang bau. Saya sembuh, saya tadi kena COVID. Yesus itu dahsyat. Hidupmu itu jangan pernah khawatir ketika engkau berjalan dengan Kristus Yesus. Next. Setiap Rabu di rumah kami ada baptisan. Lihat, yang dibaptis wajahnya orang mana? Batak. Di sini ada orang Batak apa enggak? Enggak ada di sini orang Philadelphia. Enggak ada orang Philadelphia. Orang Philadelphia kok ngotot. Itu bukan orang sini, orang Philadelphia. Next, lihat. Nih, banyak orang-orang yang nakal, yang bejat, yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Next lagi. Hampir setiap hari Rabu ini pemandangan seperti ini. Sampai saya bikin kolam baptisan. Next, yang sakit, yang rumah tangganya mau cerai, hancur, semua datang kepada Yesus, bertobat lalu menyerahkan dirinya untuk Kristus, pasti dipulihkan. Pasti disembuhkan. Ini karena Yesus sang pemulih yang mengadakan mujizat. Nih, lihat. Saya capek Pak, bosan jadi wanita nakal Pak. Saya mau dibaptis, mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Pak, tapi keluarga saya menolak. Kalau keluargamu menolak, kamu di sini, aku menerimamu. Jadi saya kumpulin di rumah dia mantan-mantan. Loh, mantan. Lebih baik mantan daripada masih pelaku. Next. Lihat. Banyak enggak tenglang-tenglangnya? Karena tenglang-tenglangnya teman-teman saya banyak yang nakal semua. Bener apa enggak? Nah, makanya saya dulu tenglang juga, makanya nangkal. Sekarang sudah jadi cungkoren, jadi kan nakal. Nih, lihat. Ini dibaptis semua, next lagi. Nah, begitu saya dikasih kuasa sama Tuhan Yesus, itu saya maksimalkan. Berdoa untuk orang sakit. Kebetulan orang sakit itu didoakan, orang itu sudah mau mati. Mau pergi ke rumah sakit, itu 4 jam perjalanan, bisa mati di jalan. Tapi ketika saya berdiri, saya ada macet, saya ngatur lalu lintas. Nah, karena saya kan bukan yang cepek itu apa? Pauga bukan, tapi di situ ada aspal jalan, saya yang melayani loh. Itu kan melayani toh. Ayo Pak, terus. Langsung Bapak yang di TV itu ya, Bapak Khairul Anwar ya. Iya, kenapa? Pak, itu tolong mamaku doa, Pak, mamaku mau mati, Pak, mamaku mau mati. Oke. Dalam nama Yesus dan kamu belum waktunya mati, ayo kamu bangun. Hidup dan rame-rame dari mulut ke mulut, dari 3 desa. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next. Makanya hidupmu harus Orang Kristen itu dilihat buahnya. Next. Nah, yang terakhir. Ini teman-teman saya mau dieksekusi mati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 6 orang. Dan terakhir, ayat saya yang terakhir. Saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kaki saya ada berapa? 2. Ketika saya jadi penjahat, saya cari ilmu sesakti-saktinya. Berbagai guru, kalau orang Jawa ngomong, tembel itu ilmunya tepung gelang. Di sini ada orang Jawa? Enggak ada, orang Philadelphia semua. Iya. Orang Jawa sana ngomong, saya ini ilmunya tepung gelang. Sudah dibacok enggak apa-apa, ditembak enggak apa-apa dulu. Tapi sekarang tambah lebih sakti karena Yesusku itu luar biasa. Kalau dulu saya tiruannya aja seperti itu, apalagi sekarang orsinilnya. Guru saya ngomong begini, Ger, aku sudah memberikan ilmu itu semua sama kamu. Ilmu itu cuma selamat dunia saja. Akhiratnya aku gak bisa. Kamu nanti umur 40 lebih ketemu gurumu. Dan kamu minta sama gurumu. Ilmu selamat dunia akhirat. Nopo niku? Apa itu? Manunggaling kawula Gusti. Saya cari kemana-mana. Saya tak pikir mau bertapa di gua manunggaling kawula Gusti. Gak taunya ketika saya jadi Kristen tahu. Di Yohanes 15. Tinggallah kamu di dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu lagi, dalam langkah kaki saya, amanat agung.
Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya izin, saya kesaksian satu video. Ketika saya dijulukin PLO, you understand PLO? Pendeta lalioma. Pendeta lupa rumah, keliling terus karena mumpung ada kesempatan saya menginjil kemana-mana. Begitu pulang saya nonton TV. TV saya itu running tag-nya tulisannya 9 terpidana bandar narkoba nanti malam akan dieksekusi mati jam 12 malam tepat. Saya tumpangi TV. Tuhan Yesus, ini teman-temanku. Mereka tidak layak untuk dihukum mati. Yang layak dihukum mati itu aku. Aku ini bandarnya aja sudah kamu selamatkan. Mereka cuman kurir. Ongkos-ongkosannya kurir 20 juta. Kamu sudah menyelamatkan aku. Selamatkan dia Tuhan Yesus. Di telinga saya suara audible. Khairul anakku. Kamu sekarang berangkat ke Nusa Kambangan. Aku akan menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam yang namanya Mary Jane dari Filipina tidak jadi dieksekusi mati. Ini jelas di telinga saya. Langsung saya mundurin mobil saya. Mobil saya Baby Alphard. Ngerti Baby Alphard? Baby Alphard ngerti apa enggak? Suzuki EPV. Katanya Alphard kurang vitamin katanya. Loh tapi itu mobil itu saya minta sama Tuhan Yesus. Ketika saya bertobat, saya nyari gereja sehari 5 kali. Pinjam sepeda pancal itu enggak boleh loh. Jangan-jangan tempel itu pura-pura tobat nanti sepedamu dijual. Memang mengikut Yesus itu sakit. Ya toh, menderita. Jangan-jangan langsung saya gak sakit hati. Tuhan Yesus, aku gak dipercaya orang, tapi aku mbak percaya toh Tuhan Yesus. Saya datang ke Suzuki EPV dealernya Suzuki EPV. Tuhan Yesus, aku kepingin mobil ini. Kalau aku pakai sedan BMW atau Mercy, nanti aku dipikir bandar lagi. Aku tak beli ini aja. EPV tak buat ngangkutin orang-orang, tak bawa kepadamu. Ngomong gitu Minggu. Senin sudah ditawarin, Pak, Bapak yang punya bakso edan. Iya, Pak, saya nih dapat potongan akhir tahun begini. Bulan 7 terjadi saya punya Baby Alphard. Bukan nggak apa-apa, iman saya baby. Kekristenan aja bertumbuh dari bayi rohani, anak rohani, dewasa rohani, sahabat Kristus dan mempelai Kristus. Apalagi Baby Alphard, nanti Alphard Mbak Alphard. Ya. Saya mundurin saya gas, jos. Saya lewat batu. Di telinga saya suara audible lagi. Anakku Khairul, enggak lewat batu. Kamu aku sediain tiket Sriwijaya nomor 4 dudukmu nomor 34D. Tuhan Yesus gak mau, aku kan pembalap, aku bisa nyetir ngebut. Anakku, sekarang kamu pergi ke Surabaya, aku sediakan tiket Sriwijaya 34D. Ini dengar. Banyak gak orang Kristen ngeyel? Banyak, makanya jangan ngeyel, nurut atau taat. Begitu saya taat, saya telepon, enggak langsung tiket turun dari surga, enggak, telepon, makanya kekristenan itu harus berusaha, gak boleh diam, telepon. Akhirnya saya, yang ada Pak Samuel Kusuma, namanya Suryono, ya itu listen teman saya, tak telepon, bro, aku disuruh Tuhan Yesus. Pergi ke Nusa Kambangan. Oh ya bro, kamu pakai baju yang tulisannya aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga. Sudah bro, aku sudah pakai itu. Bro, tapi aku disuruh Tuhan cari no tiket, nanti aku ganti. Oh ya, tak bayarin. Dibayarin. Tolong cek ini sekali. Tempat duduknya 34D, pesawatnya Sriwijaya. Yesus gitu. Langsung saya terbang jam 6 sampai sana setengah 7, jam 7 setengah 8, saya tanya. Kalau mau ke Nusa Kambangan naik apa? Oh itu bis efisiensi. Nyebrang sana. Bis efisiensi tanya. Pak kalau mau ke Nusa Kambangan jam berapa? Oh nanti jam 7 setengah 8. Sampai sana jam berapa? Jam 2 setengah 3. Eksekusi mati jam 12. Saya gak bisa apa-apa. Saya diajarin di Alkitab saya. Kalau saya gak bisa apa-apa, saya selalu angkat tangan. Biar Bapakku di surga turun tangan. Ketika saya angkat tangan, saya didatangin sopir taksi. Mas mau kemana? Oh saya mau ke Nusa Kambangan. Ayo saya anterin ke terminal berikutnya 50.000. Oke. Begitu saya masuk taksi, saya nangis. Karena apa? Ingat teman-teman saya ini.
Loh mereka ini radikal, di penjara radikal, militan. Dia baptisin orang. Begitu saya nangis, Mas kok sedih banget, kenapa? Ada yang susah. Iya, teman-temanku nanti jam 12 malam mau dieksekusi mati. Siapa? Itu bandar narkoba. Pak, kalau gitu Bapak nggak bisa naik mobil apa? Bus, sewa mobil saya aja. Biasanya orang-orang 800.000. Sama Mas 600.000. Mau saya tawar 400. Di telinga saya, jangan ditawar. Iya ya Tuhan, nggak ditawar. Loh kita diberkati untuk menjadi saluran berkat loh. Bener apa enggak? Jangan nawar-nawar. Kalau kita taat jangan nawar. Oke Pak, tapi saya lapar. Mulai pagi. Itu baru saya pulang dari Kalimantan. Pagi langsung berangkat lagi. Oke saya belum makan Pak. Pak tolong carikan gudeg yang di pinggir jalan. Akhirnya ketemu gudeg, makan. Setelah itu supirnya, Pak boleh saya berdoa buat Bapak? Saya tumpangi tangan. Roh Kudus ambil alih. Saya duduk di belakang. Wah kayak naik helikopter. Saya di belakang. Loh saya nggak takut mati, karepmu Tuhan Yesus, karepmu Tuhan Yesus, karepmu. Loh karena apa? Jatuh cinta, karepmu Tuhan Yesus, karep. Malam jam 11:30 langsung saya di stop. Selamat malam Pak, ya malam. Bapak maaf mau kemana? Oh saya hamba Tuhan, ini saya mau berdoa untuk orang-orang yang mau dieksekusi mati 11:30. Maaf Pak, tempat ini sudah disterilkan, Bapak nggak boleh. Itu masuk di Cilacap nggak boleh. Handphone semua sinyalnya hilang semua. Maaf Pak, nggak boleh. Wah, saya pergi ke tempat gelap-gelap. Tuhan Yesus aku nggak boleh masuk. Tiba-tiba ada suara sepeda motor. Teng. Saya kejar. Mas. Makanya kekristenan itu harus berlari-lari. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mas, kalau mau ke Nusa Kambangan apa ada jalan lain? Oh dulu jadi penjahat aja selalu cari jalan, apalagi Kristen. Loh, apalagi menjadi pengikut Kristus, ada lagunya. Selalu ada. Langsung saya diajak orang dua itu, saya toleh gini. Oh mukanya ini gak ada. Oh saya diem. Sepeda motor saya lirik. Sepeda motor apa? Lah saya pembalap gak ngerti. Saya diem aja taat. Tempat gelap-gelap. Mas itu turun. Belok kiri, belok kanan. Ayo videonya. Video. Langsung saya dipanggil. Teman-teman saya. Hey Ilung, come here. Join with us. Pray together. Lain. Ini adalah gambarnya yang bisa kita siarkan secara langsung. Jadi ini gambar terkini yang live ya. Lihat, Tuhan Yesus sudah menyatakan mujizatnya, kemuliaannya di sana. Apa? Dulu maaf, doa bersama. Stasiun TV ini kan tidak senang dengan orang Kristen loh. Ya. Tapi mata kamera TV ini tertuju pada tulisan di baju kuning, baju hitam. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Ini TV sudah menginjil sedunia. Iya, yang bisa kami pastikan ini adalah NGO 23.52 kurang 8 menit eksekusi mati. Saya berdoa sama teman-teman saya boleh menangis kalau tidak salah kami. Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini? Mana yang namanya Mary Jane Kau bebaskan? Mana? Saya teriak-teriak. Tidak bisa menembus karena begitu banyak orang yang ada di sini, tetapi kamera lain kami bisa menangkap peristiwa yang sedang berjalan saat ini. Mungkinkah ini saya belum bisa. Lihat mata kamera wartawan luar negeri, dalam negeri tertuju pada tulisan yang kaos di belakang itu. Aku milik Yesus, jaminan pasti masuk surga. Boleh tepuk tanganmu yang dahsyat buat Tuhan Yesus. 23.53 ini tampak betul. kurang 7 menit saya berdoa. Saya bahasa roh. Tuhan Yesus, mana katanya Engkau menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini? Mana yang namanya Mary Jane dari Filipina kau bebaskan mana? Menghalangi aksi solidaritas ini karena memang saya menangis dengan cucuran air mata. Memberikan keleluasaan begitu Injarto, memberikan kebebasan mereka untuk menyampaikan ekspresi selagi memang tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu. Dan salah satu dari mereka yang berkaos hitam bertulis gak bisa ngomong Yesus. Salah seorang simpatisan atau solidaritas yang khusus datang dari Malang, Jawa Timur untuk menyampaikan solidaritas. 23.54 sama-sama simak. Pak Jokowi telepon.
Tolong eksekusi mati jangan dilanjutkan dulu. Yang namanya Mary Jane dari Filipina, yang punya narkoba bukan Mary Jane, tapi yang punya narkoba sudah menyerahkan diri dan mengaku di Filipina. Sampai hari ini Mary Jane tidak jadi dieksekusi mati. Yesusku itu luar biasa. Haleluya. Eksekusi mati ditunda beberapa menit. Saya langsung teriak haleluya. Yesusku luar biasa. Jam di tangan saya sudah. Semua orang lihat saya. Dan saya diwawancarai berbagai stasiun TV luar negeri, dalam negeri. Kamu kok tahu Mary Jane? Siapa yang membebaskan? Yang membebaskan Yesus Kristusku. Ini bukti kasihnya itu hebat. Di detik-detik terakhir Yesus itu peduli sama orang. Eksekusi ditunda lagi. Teman-teman saya ngomong, buka borgol saya, buka tutup mata saya. Saya tidak takut mati. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Langsung saya teriak haleluya, Yesusku luar biasa. Saya ada yang komen, ini orang Kristen pakai kaos Yesus belain orang narkoba. Wah, saya dimaki-maki. Tapi begitu saya KKR di Papua ketemu orang itu dengar kesaksian ini, langsung lari, saya dipeluk. Maaf Bapak, anak saya mati karena narkoba. Nih, eksekusi ditunda beberapa menit. Teman-teman saya nyanyi lagu Bless the Lord my soul, oh my soul. Wah, semua sukacita. 9 orang mau dieksekusi mati, 1 gila. Satu lagi dibebaskan, tinggal 7. Yang 6 sudah terima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tinggal 1. Hei bro, cepat mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami mati masuk surga. Mereka mendoakan temannya yang satu. Jika bisa kami sama-sama saksikan, ini adalah selamat pagi Bapak. Dengan siapa Bapak? Statement ini nanti sama. Klik. Saya dari Malang datang ke sini tadi, saya jam 3 saya dari Malang ke sini. Saya simak itu teman saya semua yang di dalam yang mau dieksekusi mati. Betulnya mereka tidak layak untuk dihukum mati. Koruptor yang dihukum mati. Saya rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan dan saya hidup baru. Saya bisa menjadi terang dan garam. Jangan dibunuh kayak gini, tolong beri kesempatan. Ini saya buktinya, saya orang rusaknya orang rusak. Saya orang kepahitan sama orang tua saya. Sampai hari ini pun saya belum pernah ketemu dengan orang tua saya. Lihat, ini lihat, ini foto saya. Ini foto saya. Saya bejatnya, bejat rusaknya, bejat yang layak dihukum mati. Kenapa dia harus saya? Minta saya dihukum mati, jangan mereka. Jangan kayak gini. Mereka tidak tahu apa-apa. Apa yang dia lakukan di sana aja? Mereka cuman kurir. Baik, Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak pernah menghuni di Nusa Kambangan? Saya bukan menghuni di sini, tapi teman saya banyak di dalam. Saya di penjara Cilokwaru di Malang. Saya tinggal di Malang. Solidaritas yang Bapak dan teman-teman tadi sampaikan, setidaknya dengerin ini, kairosnya Tuhan. Dukungan moral bagi yang akan dieksekusi. Tetapi rencana saya berdoa buat dia, mereka yang sudah kenal Tuhan, buat dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia datang Yesus. Tidak apa-apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan tidak hanya kepada yang akan dieksekusi mati pagi ini, tetapi juga ke dunia luar ya, yang terutama berkaitan dengan narkoba Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selamat malam Indonesia. Saya dulu yang rusak Indonesia juga. Saya yang juga bandar narkoba. Saya akuin semua. Ya, tapi karena kasih anugerah dan jamahan Tuhan, hidup saya diubahkan mulai dari hal yang sepele, rokok aja enggak keluar kata-kata kotor ya. Kalau saya orang Malang misuan, enggak jadi misu. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tolong yang mau berhenti narkoba, tolong saatnya berhenti. Narkoba enggak ada gunanya. Kalau saya dulu main narkoba, saya itu semi bunuh diri. Dikecilin suaranya. Dan teman-teman saya dibuka borgolnya, tutup matanya mau ditembak. Dan nyanyi lagu praise itu lagi. Wah,
Salah seorang yang ketujuh ini diteriak, bro cepat mulutmu teriak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Detik-detik terakhir teman saya mau ditembak, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung saya tanya, Tuhan Yesus temanku mati semua, tapi di telinga saya ini audible, Khairul kamu jangan bersedih, dia sudah bersamaku. Kekristenan itu jadikan kita lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesusku yang luar biasa. Haleluya.